ungkap air hidupmu, denganmu ku bahagia. Namun semua itu hilang sudah saat dia hadir di antara kita. Tak mampu ku untuk menerimanya. Kau bilang semua ini atas nama surga. Jika Tuhan sudah berkehendak, lalu kita bisa bilang apa? Sungguh ku tak rela untuk membaginya. Maafkan aku yang tak bisa. Maaf ya, aku harus ikutin kemauan Abi. Salwa. Tapi apa kamu sudah yakin? Jangan lupain aku ya. Namun semua itu hilang sudah saat dia hadir di antara kita. Tak mampu ku untuk menerimanya. Kau bilang semua ini atas nama surga. Udah ngobrolnya. Jika Tuhan sudah berkehendak, lalu kita bisa bilang apa? Sungguh ku tak rela untuk membaginya. Maafkan aku yang tak bisa. Jika Tuhan sudah berkehendak, lalu kita bisa bilang apa? Sungguh ku tak rela untuk membaginya. Maafkan aku yang tak bisa. Maafkan aku yang tak bisa. Ya, mau beli terminal. Situ ramai banget, Jas. Tapi kopinya enak. Gue pengen. Yaudah, Jas, cepetan sini. Gak usah pakai lama. Lo tuh siap-siapnya lama banget. Baterai gue tuh udah berisik banget dari tadi. Makanya, minggu depan gue officially jadi Naya di Gantara. Ya kan? Finally. Udah sini ya. Ya. Bye. Sorry ya, titip charger. Hah? Nggak jadi di sini gimana? Emang Sharon di mana? Yaudah deh. Iya, gue susulin Sharon. Iya. Oke. Bye.
Halo? Maaf, maaf. Ini bukan handphone saya. Iya, baik, tapi kan ini... Iya. Ini saya sampaikan ke orang. Iya, ini. Loh, Iya. itu kan handphone gua. Halo? Saya tunangannya Aldo Dirgantara. Iya. Oke, saya kesana sekarang. Hai, maaf. Tadi saya sempat dengar kalau misalkan kamu mau ke rumah sakit. Saya khawatir lihat kondisi kamu. Kalau misalnya kamu mau, saya bisa anterin. Oh ya, saya antar. Saya cuma mau bantu. Dokter angkat tangan. Iya, semua ke polisi ini. Mama tunggu di rumah sakit, please. Ya, anak kita, Pak. Pokoknya saya minta orang yang nabrak istri saya itu dihukum seberat-beratnya. Saya nggak mau kehilangan dia, Pak. Anak saya masih kecil-kecil. Iya, Pak. Saya mengerti, Pak. Kalau terjadi sesuatu pada istri saya tidak terima, Pak. Saya tidak terima. Saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas. Iya, maaf. Istri saya itu memberi susu. Buat anak itu kecil. Tiba-tiba ditabrak dari belakang. Gimana caranya? Maaf. Gimana caranya kayak kamu tadi? Tadi aku lihat kamu doa kusuk banget. Apa itu bisa bikin tenang? Aku mau kayak kamu. Orang yang aku cintai sekarang. Bapak dari anak aku. Sedang berjuang hidup dan mati. Aku takut. Oke. Kamu mau berdoa supaya tenang. Maaf. Kamu Muslim? Oke. Mungkin masalah kita nggak selesai saat itu. Tapi jiwa, pikiran, dan hati kita lebih tenang. Allah Maha mendengar doa hambanya yang sungguh-sungguh. Aku berdoa minta tunanganku selamat demi anak yang ada di kandunganku. Apa ada kemungkinan doaku nggak dikabulkan sama Allah? Yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah itu baik.
Terus apa yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Memohon dengan cara apa? Ikhlas dan berserah. Allah gak akan memberikan kita ujian di luar kemampuan kita. Gimana dok? Maaf, Pak. Kami sudah berusaha. Selamat sore. Sore. Ini handphonenya Mas Atar. Tadi sih bilang minta taruh di sini saja. Ya. Saya permisi ya. Makasih. Sebentar lagi, seseorang yang luar biasa selamanya akan jadi pelindung buat kita berdua. Dia akan kamu sebut Papa. Gimana sayang? Maaf ya mas, aku belum bisa makan onde wijen. Gak apa-apa sayang. Nanti kita usaha lagi ya. It's okay. Jangan sedih-sedih. Apa ini belok-belok? Kok nggak ngajak aku? Aduh, sayang. Mama lepas, jangan peluk papa lama-lama. Papa punya aku. Aku kan mau berenang sama papa. Ini bukan mama. Ini bos. Ini kenapa pada buru-buru banget sih? Rapat cuy. Kalau Bu Anda udah bertitah tuh siapa yang bisa bantah? Emang udah pada ngumpul semua? Semua BUD itu udah pada ngumpul. Katanya mau bahas proyek Antasari. Aku takut keciprit. Gue juga kemarin kena semprot waktu meeting sama klien Dexon. Tunggu.
Ya Allah, lembutkanlah hati Bu Anda. Amin. Jangan biarkan dia marah-marah. Amin. Terangkanlah hatinya. Lagi Kak. Kamu tahu kenapa semua orang saya suruh keluar dari ruangan ini? Misi Bu. Sudah 7 tahun belum terbiasa juga. Saya udah bilang kalau di kantor panggil saya ibu. Kalau di luar kantor, terserah kamu mau panggil saya apa. Maaf Kak. Bu. Dengar ya, bukan kemauan saya kamu menikah dengan adik saya. Dan bukan kemauan saya juga kalau kamu mendapatkan posisi penting dalam company ini. Saya nggak bisa mencegah itu. Tapi saya nggak suka kalau standar moral kamu yang ketinggian itu menghancurkan company keluarga saya. Maaf Bu Anda. Tapi selama izin belum keluar, saya belum mau jalan. Kita pakai jalur yang benar. Oke. Kalau kamu memang bersikeras. Proyek kita sudah mandek 6 bulan. Saya terpaksa harus lay off. Kita akan segera memecat kurang lebih 100 karyawan. Saya yakin pasti ada jalan lain. Saya yakin. Kamu akan menghadapi tuntutan dari serikat buruh. Kamu lihat akibat dari perbuatan kamu. I hope you're ready for that. Saya sarankan kamu berkonsultasi dengan bagian legal dan lawyer kita. Di dunia ini, nggak semua bisa kamu miliki. Kamu harus memilih. Ya, Mak. Aku baru sampai rumah. Ya, aku telepon Mama lagi. Oke, bye, Mam. Nay, kapan lu nyamperin nyokap lu ke Jerman? Ya, bentar lah nungguin dia libur sekolah. Mereka aja betah banget tinggal di sana. Kesini cuma setahun sekali. Mbok. Iya, iya Bu. Mbok, dia udah bangun belum? Belum Bu, mungkin kecapean tadi les. Mbak, itu yang baju merah, tolong tagnya digunting. Terus itu ada jam tangan sama perhiasan-perhiasan, itu kan ada kotaknya. Nah, kotaknya tolong dipisahin, terus habis itu disimpan ya Mbak ya? Iya. Nay, shopping juga gak pakai duit suami. Kenapa dia protes sih? Aneh. Mas Atar tuh gak pernah protes, cuma emang dia gak suka barang-barang branded. Ingat gak waktu pertama kali kita ketemu Mas Atar? Hai Atar. Bo, dia mundur 2 langkah. Takut dicium gue. Gue ingat tuh, gue ingat. Ya, tapi kan kalian gak tahu gimana pengorbanan Mas Atar biar masuk keluarga gue. Mas, kawannya dari airport langsung ke tower, kamu nggak ketemu sama dia? Iya, ya. Nggak ada masalah apa-apa kan di kantor? Nggak ada. Nggak ada. Mas, kamu tuh kurusan. Jangan kecapean kerja gitu ah. Hai.
Wanda tuh jam segini masih meeting sama partner kita di LA. Terus aku udah di sini sama kamu. Kamu nyuruh aku tidur sekalipun aku gak akan bisa tidur. Hai. Maaf, Mas. Hai. Hai. Say. Maaf, kenapa? Maaf, aku bisa kasih kamu anak. Akhirnya kamu pulang, Nak. Ibu. Abi. Salwa, kenapa penampilanmu berubah? Setelah apa yang aku alamin itu yang pertama kali Abi tanya. Fahri sudah melepaskan kamu karena dia gak akan bisa ganggu kamu lagi. Dia yang mau ceraiin aku karena ini. Sekarang yang penting aku udah bebas. Aku gak mau lagi ingat yang dulu-dulu. Abi harus ketemu dengan orang tua Fahri. Mereka harus tahu. Gunanya apa, Bi? Mereka pasti bela anak mereka. Kalau sampai Fahri ngehubungin Abi dan Ibu, terus mohon supaya aku balik lagi sama dia, Abi dan Ibu harus nolak. Abi, Apapun alasannya, mana boleh kamu memperlakukan Salwa seperti itu? Apa buktinya? Kalau kamu tidak akan menyakiti Salwa lagi kalau dia balik ke kamu. Apa janji kamu bisa saya pegang? Ini aku lagi di kantor pengacara, Dek. Loh, siapa yang mau cerai? Bukan. Ini aku urusan kantor. Pusing aku nih ya. Atar mau dituntut ya. Daripada kamu ngoceh terus, mending kamu doain aku untuk supaya jangan dipecat habis ini ya. Gua gak mungkin pecat lo. Lah iya kamu, tapi Bu Wanda, kan aku bukan adik iparnya. Bentar, aku ke toilet dulu ya. Buruan. Ya ya.
tahu nggak siapa yang masuk barusan? Siapa sih? Mantan pacarmu, Salwa. Tar, nih, dia bunga ini. Wah, aman. Lu tunggu di sini. Ya. Oke. Maaf, silakan. Oh ya, Bi, kasih tahu gua Salwa berhenti di lantai berapa, ya? Oke. Salwa! Salwa! Salwa, apapun yang kau pikirin sekarang, kau mohon. Jangan. Sal. Berhenti. Sal. Berhenti! Aku bilang berhenti! Abi jahat! Ibu diam! Aku hidup! Buat apa? Sal, istighfar, Sal. Salwa nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Masih banyak orang yang sayang sama kamu, Sal. Masih banyak. Salwa, kau masih ingat apa yang kau bilang sebelum kita pisah? Jangan lupain aku. Salwa, sekarang aku ada di sini. Salwa, lihat ini. Aku masih pakai ini. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, aku nggak akan pernah bisa maafin diri aku sendiri. Nggak akan bisa. Please. Jangan tinggalin aku. Takut. Iya, selalu aku janji aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Aku cuma kumpulin bukti-bukti biar dia mau cerain aku. Sebelum aku ketemu sama pengacara, Abi telepon aku. Dia bilang biar aku batalin niat aku. Aku senang ketemu kamu lagi, Atar. Mungkin kalau tadi kamu telat dikit aja, aku udah... Sal, please. Please. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu lagi ya. Kamu harus janji sama aku. Oke? Maaf. Maaf, maaf. Aku gak nyangka kau masih pakai gelang tasbih dari aku. Iya. Kamu mau?
Aku sendirian. Jangan tinggalin aku. Gue nggak pernah loh ngelihat Mas Atar sholat lama banget. Udah gitu kusuk. Terakhir kali gue ngeliat dia dengan emosi kayak gitu waktu pertama kali kita ketemu. Tapi itu udah lama banget. Gawat. Insya Allah kita dapat mediasi yang tepat dengan serikat buruh. Bukan itu. Terus? Terus kenapa nggak lu tanya langsung? Husband, tadi lu doa apaan? Kenapa khusyuk banget? Yah, orang lagi galau kamu janjiin. Janjiin apa? Ya janji kamu gak akan ninggalin Salwa. Mending lo cari tahu deh masalahnya. Ya karena gue nggak mungkin ngebiarin dia ngelewatin ini sendirian. Kamu itu loh, jangan kayak film-film religi itu. Ada cewek mau bunuh diri, terus kamu janjiin nikah, ujungnya poligami. Hah. Gelang tasbihnya Mas Atar itu hilang. Tadi waktu gue tanya, dia bilang gelangnya jatuh. Jadi itu gelang berharga banget buat Mas Atar. Aku tuh tahu ya, Salwa itu cinta matimu. Dia pergi, dia nikah ninggalin kamu. Kemudian separuh jiwamu juga pergi. Untung waktu itu kamu ketemu Naya. Bentar. Jadi maksudnya laki lo nih sholatnya husuk banget gara-gara gelangnya hilang? Apa gimana sih? Awas kalau sampai itu jadi kejadian. Nggak tahu lah. Aduh, gue siap-siap dulu ya nih. Kak Wanda udah marah-marah sama gue. Dah. Hai, anak papa. Papa, Sayang. Cantik banget sih. Ngapain sih? lagi main. Main? Main apa tuh? Tuh, Papa sih nggak mau beliin aku. Jadi aku minta aja sama Aunty Wanda. Sayang, papa itu bukannya nggak mau beliin kamu mainan. Tapi kan papa udah bilang, papa bakal beliin Zia mainan kalau Zia udah naik kelas. Ya kan? Masih lama. Zia, kamu katanya ada homework. Yuk. Oke, Ma. Bye, Aunty. I love you so much. I love you more, Zia. Selamat belajar ya. Sebelum kamu bicara, for your information, masalah kamu dengan serikat buruh udah beres. Kalau bukan karena Naya, nggak bakalan saya bantuin kamu. Mas, kamu udah makan belum? Aku siapin ya makan malamnya. Kenapa kamu minta tolong Kak Wanda? Kak Wanda kan bukan orang lain, dia keluarga. Iya, aku tahu. Kak Wanda masih keluarga kita. Cuma maksudnya kenapa sih kamu nggak biarin aku nyelesain masalah aku sendiri? Lagian juga ini nggak ada hubungannya sama urusan rumah kan? Aku selalu aku, kenapa nggak pernah kita? Jadi aku bolehnya bantuin kamu urusin urusan rumah tangga doang gitu. Enggak, bukannya gitu. Dari sejak awal kita nikah, kamu tuh biarin aku dulu usaha sendiri. Kamu nggak suka ya kerja di perusahaan orang tua aku? Buktinya kamu bisa ngembangin potensi kamu di sini. Potensi apa sih yang aku punya, Nay? Aku tuh cuma anak guru sederhana di kampung, cuma lulusan universitas biasa. Bahkan waktu aku nikahin kamu, gaji aku tuh nggak cukup buat biayain lunch kamu sama teman-teman kamu. Ya kan? Jadi ini isi hati kamu ya? Kamu ngerasa dari awal dunia kita itu beda? Kita udah nikah, dunia kita harus satu. Kenapa nggak dari awal kamu minta aku untuk jalanin hidup yang kamu mau? Kamu nggak yakin aku bisa hidup susah? Meskipun kamu mau, aku nggak akan tega. Apalagi keluarga kamu. Gak
jadi bawa keluarga sih? Kamu udah pernah nanya belum sama aku? Belum kan? Orang kamu kok yang nyimpulin sendiri. Masih banyak kerjaan, capek. Kamu tahu kenapa aku minta tolong sama Kak Wanda? Aku tuh ngeliat kamu doa lama banget. Kamu pasti lagi mikir ratusan karyawan kamu kan? Hai, Sal. Hai. Jadi apa rencana kamu ke depan? Melanjutkan hidup. Enggak, ini aku mau lanjutin kuliah. Ya kalau misalnya Abi nggak mau bayarin, aku mau kerja aja sambil kuliah. Bagus, bagus. Nanti pokoknya aku bantuin kamu cari kampus yang cocok buat kamu ya. Makasih ya. Atar, kamu setelah ketemu aku lagi doa nggak untuk aku? Ini kamu nebak. Menurut kamu? Kalau iya, itu yang bikin aku jatuh cinta sama kamu. Kamu takut ya liat aku? Gak ada alasan aku buat takut sama kamu, Sal. Abi dan Ibu takut ngeliat aku supaya penampilan aku beda. Kan sekarang aku nggak pakai jilbab. Udah gitu aku juga nggak sholat. Aku taruh dulu ya, bentar ya. Sal, aku tuh ada kenalan psikiater yang bagus di Jakarta. Tunggu, dengerin aku dulu. Jadi dulu psikiater ini pernah bantuin istriku. Dia juga dulu mental breakdown, terus aku menemani dia melewati masa-masa sulit itu. Naya Mahindra, itu nama istri kamu. Kok kamu bisa tahu? Kan waktu itu aku telepon tapi dia yang angkat. Kapan? 16 Agustus 2015. Kamu gak bakal lupa lah ya, itu kan hari pernikahan kalian. Terus kalian ngomongin apa aja? Ya dia bilang, itu hari pernikahan kalian, jadi jangan ganggu. Lagian kalian juga punya anak di luar nikah. Enggak, itu sebenarnya bukan... Enggak. Udah gak apa-apa. Lagian aku juga waktu itu kan udah jadi istri orang. Yang penting, sekarang kita ketemu lagi. Salwa, kamu itu kan baru resmi bercerai. Jangan sering keluyuran. Abi tidak tahu kamu kemana, ketemu sama siapa. Sama Atar, Bi. Abi inget kan? Atar, apa kabarnya sekarang?
Baik, dia sekarang udah jadi direktur di Mahendra Tower. Alhamdulillah. Sukses rupanya anak itu. Abi tahu dia adabnya baik. Perilakunya santun dan bekerja keras. Salwa, jangan lupa sering-sering ngajak dia kemari ya. Harus jalan malam ini juga ya, Mas? Ini tuh aturan Ardi yang pergi. Tapi dia harus ke Bandung. Kita nggak ada masalah apa-apa kan, Mas? Jadi aku kemarin cari-cari gelang yang mirip sama punya kamu, tapi nggak nemu. Jangan dilepas ya. Apapun yang udah aku lakuin, nggak akan bisa menggantiin semua kebaikan kamu. Mas Atar nggak mungkin selingkuh, Kak. Nay, kakak memang gak deket sama suami kamu. Tapi kakak tahu tatapan mereka. Iya, masa Mas Atar mau affair di tempat umum? Tidur lagi, sayang. You know what, Nay? Perselingkuhan itu gak langsung tidur bareng. Dimulai dari tatapan, flirting kecil, and then they send each other messages. Dan yang paling parah adalah ketika dia mulai mencari alasan ketidakbahagiaan dalam pernikahannya. Tapi kakak gak mau ikut campur. Whenever you need me, let me know. Ya? Abi, Ibu, Abi, Ibu, Abi. Kamu kemana aja? Stefan pulang lu ada praktis tahu. Udah berani ya? Siapa yang ngajarin? Hah? Abi, nggak mungkin. Rumah ini aja aku yang beliin buat Abi. Pulang ya. Sampai kapanpun kamu tetap istri aku.
akibatnya. Halo, Sal? Salwa? Salwa, kamu kenapa? Salwa. Ini sih sebenarnya kamar khusus tamu Mahendra Tower. Tapi untuk orang luar selama Pak Atar mengizinkan ya nggak apa-apa. Sal, buat sementara kamu tinggal di sini dulu ya. Sampai Abi sama Ibu pulang dari Tasik. Makasih ya. Ya udah kalau gitu aku sama Ardi pamit pulang dulu ya. Kamu jangan lupa kabarin mereka biar mereka nggak cemas. Kamu keberatan nggak kalau nungguin sampai aku tidur? Maaf ya, aku baru pulang. Soalnya tadi di kantor ada staf yang minta bantuan. Oh ya, siap Mas. Udah kok, udah beres. Kamu tuh kalau ada masalah, bilang, aku kan istri kamu. Pasti. Yaudah ya, aku capek banget. Aku mau bersih-bersih dulu, terus aku mau tidur. Oke? Kita reschedule aja ya, belum siap. Sal. Kamu gak akan pernah siap kalau kamu gak pernah mulai. Pokoknya setiap kamu kesini aku bakal temenin kamu. Kamu harus percaya kalau psikiater pasti bisa bantu kamu. Ya. Oh iya, aku janji sama kamu. Aku bakal kasih kamu sesuatu. Asalkan kamu berani. Tapi kamu juga harus janji sama aku. Kamu gak boleh takut lagi. Iya, aku janji. Ibu sama Ramadhani. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang, Mira. Bapak ada? Bapaknya sih lagi pergi kajian Ibu. Ibu mau tunggu di ruangan Bapak?
Aduh, saya harus jemput Zia lagi. Kalau gitu, nitip lancet buat Bapak. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan, Pak. Oh, iya, iya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Saya mau ketemu Pak Atar, bisa? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Jangan Islam setengah-setengah, serius ketika berbicara poligami. Tetapi ketika perintah sholat, malas dia membahasnya. Dan ketika berbicara poligami, itu setan masuk, ngakal-ngakalin kita. Caranya apa? Oh, boleh aja, boleh kau berpoligami. Akhirnya poligaminya tidak mampu. Ya, ataupun dia mampu lalu dia lebih memilih berzina, berselingkuh daripada nikah lagi. Bapak namanya siapa? Saya Saiful. Bapak udah buat janji sebelumnya? Kami teman baik, jadi saya rasa nggak perlu janji-janji lah begitu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya ikhwal poligami ini? Saya mau bertanya Pak Ustadz. Jadi ada tetangga saya ini Pak Ustadz mau menikah lagi. Ya poligami lah. Nah wanita yang pengen dipoligami ini adalah mantan pacarnya. Kalau gitu gimana Ustadz? Ya lain kali jangan menyebut tetangga. Karena kalau dia marah dia lempar kamu nanti kalau pulang. Ya kan? Lebih baik cerita saja Ustadz, saya melihat ada lelaki yang mau kawin lagi. Boleh enggak? Boleh dalam Islam poligami. Boleh. Tetapi saudaraku yang saya hormati, poligami boleh tapi syaratnya harus mampu. Rambu-rambunya sangat keras, sangat ketat, tidak sembarang. Saudara, poligami bukanlah sesuatu yang gampang, dia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan. Karena tidak gampang, juga tidak berarti tidak boleh. Dalam Islam boleh saja, syaratnya tentu banyak. Saudaraku, Anda boleh tidak setuju poligami. Boleh, tapi jangan menghina apalagi sampai mencela orang yang melakukan poligami. Karena itu dibenarkan dalam syariat Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelang tasbihnya Mas Atar itu hilang. Tadi waktu gue tanya, dia bilang gelangnya jatuh. Gelangnya bagus Mbak. Oh ya, makasih. Permisi. Atar, aku butuh kamu. Kita harus ketemu. Atar, ini aku, Hawa. Halo. Ini siapa? Saya Naya Mahendra. 1 jam lagi saya akan menikah dengan Atar. Bohong, kamu bohong. Kamu mau ngomong sama Atar. Mana Atar? Kamu udah lihat foto itu kan? Apa aku kelihatan bohong? Kamu bohong. Aku mau bicara sama Atar. Atar mana? Anak ini butuh papanya. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Udah berapa lama kalian berhubungan? Sekitar sebulan. Memang Atar banyak bantu aku. Bantuan seperti apa? Aku lagi mau lepas dari suami aku yang abusive.
Kemarin aku baru aja diserang. Itu kenapa Atar suruh aku tinggal di sini. Itu gelangnya Mas Atar. Ini gelang aku. Sebelum putus, aku kasih ke Atar. Aku nggak nyangka sih dia masih simpan sampai sekarang. Apa yang kamu rencanain? Kamu mau merusak rumah tangga kami. Merusak itu bukan kata-kata yang tepat. Aku cuma mau cari kebahagiaanku. Kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa ya? Kamu terlalu beruntung, Naya. Jangan ganggu Mas Atar lagi. Kamu mau apa? Kamu mau pisah dari mantan suami kamu? Aku bisa kirim kamu ke luar negeri. Aku bisa biayain hidup kamu di sana. Aku bisa urus semuanya. Aku atur. Tapi tolong, jangan ganggu keluargaku lagi. Kamu bisa beli semuanya, tapi kamu nggak bisa beli hatinya Atar. Kamu mau tahu kenapa waktu itu aku telepon Atar? Kamu mau tahu kejadian sebenarnya? Kamu bisa lihat sendiri. Ini kamu lihat. Waktu itu aku cuma bisa minta tolong Atar. Kenapa? Kamu takut ya Atar gak jadi nikahin kamu setelah tahu kondisi aku kayak gini? Aku juga lagi sulit. Kondisi aku gak bagus. Hamil di luar nikah. Iya. Aku mundur loh. Aku ngalah. Waktu itu kamu sama Atar selingkuh. Terus sekarang, kamu tetap dinikahin kan? Sekarang, aku sama Atar bisa kan? Naya, kali ini aku nggak akan tinggalin Atar. Atar, kamu bukan laki-laki pertama yang poligami. Kamu kan punya kemampuan untuk beristri lebih dari satu. Bisa jadi Atar adalah jodohnya Salwa. Ini sudah jalan Allah. Jalan Allah atau jalan Abi maksudnya? Kalau kamu tidak bermaksud untuk menikahi Salwa, kenapa kamu bantu dia? Apa saya butuh alasan untuk menolong Salwa? Salwa adalah teman saya. Mana ada laki-laki berteman dengan perempuan? Apalagi dulu kalian saling jatuh cinta. Dan sekarang pun kalian sering pergi berdua. Salwa juga tinggal di tempatmu. Hanya Allah yang tahu apa yang kalian lakukan. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan pelin-pelan. Kalau hanya mau main-main dengan Salwa, jangan kasih dia harapan. Halo.
Biar aku jelasin. Ini bukan saatnya kamu ngejelasin. Ini saatnya kamu jawab pertanyaan aku. Kamu masih mau berhubungan sama dia? Nay, saat ini dia lagi butuh pertolonganku. Sama kayak kamu dulu butuh aku. Dia ngomong hal yang sama. Terus ujungnya kemana, Mas? Kamu mau nikahin dia sama kayak kamu nikahin aku? Karena kasihan. Nah ya, kita itu nikah. Kita nikah tanpa cinta. Kamu lupa ya? Waktu itu aku masih cinta sama Aldo. Dan kamu? Kamu masih cinta sama Salwa? Waktu Mas doa, kusuk banget. Mas lagi doain dia kan? Aku gak akan pernah lupa, Mas. Aku gak akan pernah lupa ekspresi Mas waktu itu. Sama persis waktu pertama kali kita ketemu. Iya, aku doain sama. Jadi, Mas doain orang lain, perempuan lain, di kamar kita. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku salah, Nay. Aku minta maaf. Tapi boleh nggak? Boleh nggak aku tanya sesuatu sama kamu? Kenapa waktu itu kamu nggak bilang sama aku kalau Salwa nelfon? Kenapa, Nay? Kenapa? Kalau kamu bilang sama aku, mungkin aku masih bisa nolongin dia. Aku masih bisa nyelamatin dia. Dan dia mungkin gak harus menderita selama 7 tahun. 7 tahun, bayangin, Nay. Terus kamu tahu nggak? Pertama kali aku ketemu sama dia lagi. Dia lagi coba buat bunuh diri. Dia depresi karena disiksa sama mantan suaminya. Luka di tubuhnya masih membekas, tapi gak sebanyak luka di hatinya. Seandainya, Mas, seandainya Aldo masih hidup, aku bakal nikah sama dia. Dan kamu gak akan pernah ada di hidup aku. Tapi aku bisa apa? Aku bisa komplain apa? Ya, aku ngerti. Tapi aku minta maaf. Buat saat ini aku belum bisa ninggalin Salwa. Karena Salwa butuh aku. Please, Nay. Kamu masih cinta sama dia? Oke. Aku akan kasih kamu pertanyaan yang lebih mudah. Kamu pernah cinta sama aku? Kamu gak bisa lepas dari dia, Mas. Jadi lebih baik aku yang lepasin, Mas. Tolong tinggalin rumah kita. Ya. Zia, Papa pergi dulu ya. Papa kerja ya. Zia di rumah sama Mama ya. Yang pintar. Gak boleh nakal. Nanti Papa teleponnya. Zia, Papa udah harus pergi. Zia, Papa sayang sama Zia. Sayang.
curahkan hati ini hanya untukmu. Bersamamu ku yakin kau Maaf, Bi. hanya untukku. Tapi saya rasa Berikan hidup tidak sepantasnya Abi meminta hal itu ke saya. Karena saat ini saya sudah mempunyai istri dan anak. Selama Salwa masih sendiri, dia akan terus diganggu oleh Fahri. Kalau kamu mau menolong dia, nikahi Salwa. Apa Abi pikir poligami adalah cara terbaik untuk melindungi Salwa? Oh iya? Saya akan melukai hati banyak orang jika saya melakukan hal itu, Bi. Kau bilang semua ini atas nama surga. Jika Tuhan sudah berkehendak, lalu kita bisa bilang apa? Sungguh ku tak rela untuk membaginya. Maafkan aku yang tak bisa. Kasihan sih ya. Dari kemarin dia nyariin Mas Hatar terus. Ini kayak mimpi buruk yang aku mulai sejak 7 tahun lalu di hari pernikahan kami. Kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Juga tidak akan memperbaiki keadaan. Aku udah gak bisa mikir apa-apa lagi, Kak. Boleh. Kakak beresin masalahmu. Kamu yakin untuk menjadi yang kedua? Ibu juga yang kedua. Semua baik-baik aja kan? Umi Siti, Ibu, Bunda Wulan, Mama Della. Kamu benar, Nak. Awalnya, Ibu lihat juga baik-baik saja. Abi menciptakan surganya sendiri. Jika kita siap untuk menjadi yang kedua, artinya kita siap untuk menerima yang ketiga, yang keempat. Apa hati kamu bisa ikhlas? Bu. Bu. Atar tuh orangnya baik. Dia bisa kok ngelindungin aku. Kalau kamu yakin Atar seperti itu, harusnya kamu tidak masuk ke dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pagi, Bu. Mulai sekarang nggak usah panggil saya ibu. Karena kamu udah nggak punya posisi apa-apa lagi di perusahaan ini. Siap. Terima kasih. Atar. Kamu orang yang punya integritas tinggi. Pengetahuan agama kamu bagus dan gak punya ambisi apa-apa. Mungkin itu yang membuat adik saya jatuh cinta dan cinta mati sama kamu. Tapi sayang, kamu malah jatuh karena urusan perempuan. Saya masih berusaha mencari jalan keluar yang terbaik. Saya akan bawa Naya dan Zia ke Jerman. Surat cerai sudah di meja kamu.
sahabat selamanya. Dadah. Lucu banget sih Mimi sama Mimi. Iya, kamu katanya mau main sama Mbak. Mbak. Sebentar sayang. Iya, Mbak. Iya, main di taman ya sama Mbak. Ayo. Kamu di sini dulu ya, aku mau ajak Loli. Oh iya, ayo kita ke tamannya. Iya. Kamu mau tinggalin aku? Ya enggak, kamu. Siapa yang mau tinggalin siapa sih? Aku butuh waktu, Nay. Kamu punya banyak waktu, Mas. Sebelum perasaan kamu semakin mendalam ke dia. Kenapa kamu gak cerita dari awal? Aku gak mau tentang soal cerai. Aku bukannya gak bisa ngelawan Salwa. Tapi aku gak bisa ngelawan rasa cinta kamu. Rasa bersalah kamu ke dia. Ya kita kan bisa selesaiin ini bareng-bareng. Bukan pergi solusinya. Ya buat apa? Kita tinggal serumah tapi hati kamu kebagi dua. Demi Allah, aku sangat mencintai Sia. Demi Allah. Untuk itu aku gak ragu, Mas. Kamu ayah yang baik. Tapi hati ini egois. Aku gak bisa bagi kamu sama orang lain. Ya mungkin wanita lain bisa, tapi aku gak bisa. Kalau itu memang kekurangan aku. Makasih ya, Pak. Salwa. Aku baru selesai sesi pertama aku. Ini baru aja aku sampai rumah. Oh, udah gitu tadi katanya dokter Desi, dosis obat aku udah bisa dikurangin. Alhamdulillah. Itu buat aku ya? Iya. Makasih ya. Aku buka ya. Wow, apa nih? Onti, kok papa nggak pergi sama kita? Nanti papa akan nyusul kalau kerjaan papa udah selesai, ya. Tapi kok kita nggak bawa baju papa? Nanti Onti yang bawain baju papa, oke? Good girl. Salwa, apa yang pernah hilang dari kamu pasti akan kembali lagi. Karena hal itu tidak pernah benar-benar hilang. Itu ada dalam hatimu. Yang jauh, pasti Allah dekatkan lagi. Aku tahu maksudnya. Kembalinya kamu ke hidup aku kan? Bukan aku, tapi kamu. Senyum kamu, kebaikan hati kamu, semangat kamu, dan waktu ibadah kamu. Kamu gak perlu aku buat ngejaga kamu. Allah yang akan melindungimu. Aku pamit pulang ya.
Atar, kamu nggak lagi ngucapin selamat tinggal ke aku kan? Salwa, pertemuan kita memang benar sudah diatur oleh Allah. Tapi ada yang menungguku. Sudah saatnya aku kembali ke mereka. Assalamualaikum. Bu, ada telepon. Aku minta maaf ya. Mas Atar ketabrak tadi. Dia sekarang di ICU. Kita doa ya biar Mas Atar selamat ya. Yang kuat ya. Kita doa ya. Maafin aku ya. Kita doa ya. Gimana kabar Mas Atar? Mas Atar mulai membaik. Puji Tuhan. Tapi dia masih belum bisa jalan. Lumpuh. Permanen apa sementara? Terus kapan bisa jalan lagi? Mas Atar harus menjalani beberapa prosedur. Tapi dokter optimis kok. Ya kira-kira 1 tahunan lah Mas Atar bisa jalan lagi. Terus siapa yang jagain dia? Nah ya, Mas Atar besok udah boleh pulang. Gimana kalau aku bawa ke rumah aku dulu? Di sana ada Abi dan Ibu yang jaga. Mas Atar pulang ke rumah saya. Saya masih istrinya dia. Nanti gimana kalau dia mau mandi atau ke toilet? Kangen-kangenan dulu sama papa ya. Mbak ke atas dulu. Ya, makasih, Mbak. Wah, sayangnya papa ini. Ya ampun, anak papa ini udah gede banget. Ini anak papa bukan sih, kok makin tinggi? Papa sakit ya? Kata Mbok, Papa nggak bisa jalan. Emang benar? Sayang, inget nggak kalau misalnya Zia lagi sakit, papa bilang apa? Minum obat, dengar kata dokter, nggak boleh gorengan, coklat banyak-banyak,
Nggak boleh capek-capek. Pintar. Terus? Sembuh deh. Pintar. Itu dia tahu. Mas Atar, aku pergi dulu ya, Kak Wanda udah nungguin. Oh, iya. Dadah sayang. Naya, Ya? ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Nay, aku kemarin cuma anak kecil yang nyasar. Di tengah jalan aku ketemu orang baik, nolongin aku. Aku dianterin pulang. Tapi akunya maunya lebih, Nay. Tanpa aku sadar, di rumah orang baik itu udah ada yang nunggu. Nay, Mas Atar udah tepatin janji. Akunya aja yang cari perlindungan di tempat yang salah. Dia itu mesti bayar dengan harga yang sangat mahal. Mas Atar yang bayar, Nay. Mas Atar gak akan nyalahin kamu. Yang penting kamu selamat. Maaf ya, aku udah pernah bohongin kamu. Maaf. Nay, kamu benci aku. Aku udah berhenti marah semenjak dapat telepon dari rumah sakit. Udah banyak air mata yang kamu keluarkan, Salwa. Ini saatnya kamu untuk cari kebahagiaan kamu sendiri ya. Gak mudah memang aku tahu, tapi kamu harus berusaha. Mantan suami kamu udah ngerusak masa lalu kamu. Jadi jangan biarin dia merusak masa depan kamu juga. Ya? Ya? Nay, maafin aku ya. Aku minta maaf, Nay. Aku minta maaf. Naya, sebelum Mas Atar ketabrak, dia udah ngucapin perpisahannya ke aku, Nay. Salwa, kamu yang melaporkan Fahri ke polisi ya? Itu bapaknya nelpon. Dia bilang Fahri ditangkap polisi karena kekerasan dalam rumah tangga. Kali ini Fahri nggak akan lolos, Bi. Abi takut dia ngapa-ngapain kita. Abi, mau sampai kapan sih kita hidup ketakutan kayak gini? Bu, kita pindah aja ya, Bu. Ini bukan rumah kita. Dulu Abi loh yang nyerahin aku ke Fahri. Sekarang Abi tahu Atar sukses, Abi baru izinin hubungan kita. Bi, Atar lumpuh, Bi. Terus kita mau diem aja, Bu. Salwa. Salwa, kamu itu anak perempuan Abi satu-satunya. Abi tahu apa yang terbaik buat kamu. Bi, tolong Bi. Kali ini Abi mau dengarkan apa kata Salwa. Saya mohon, Bi. Abi, yang menurut Abi baik tuh belum tentu baik buat aku loh, Bi. Rencana Abi tuh gagal loh. Bu, aku sampai harus berharap ke suami orang loh, Bu. Padahal dia orang yang baik, Bu. Istrinya juga baik banget. Bu, sama aku, Bu. Ibu. Abi,
Kita pindah ya dari rumah ini. Kita balik ke rumah yang dulu ya. Aku tuh kuat karena ada Abi sama ibu yang nopang aku. Bukan karena orang lain. Aku tuh gak takut sama keluarga Farimi. Aku gak takut sama sekali. Karena ada Allah kan, Mi. Yang akan jagain kita kan, Mi. Dari orang jahat. Yang kan, Bu. Salwa. Abi salah. Ya. Abi minta maaf. Kita akan pindah lagi ke rumah kita yang dulu, ya. Bo, tolong mandiin Zia aja. Ini biar aku yang siapin. Oh iya, iya. Halo, lu di mana? Tar, bisa-bisanya lu telepon gue cuma buat anterin lu ke sini. Kan gue sendiri juga bisa, Tar. Lu tinggal duduk manis, tunggu di rumah. Ya, ini nggak bisa diwakilin sama siapapun. Ini harus gue sendiri yang kesini. Udah deh, yuk. Bisa nggak sekarang tuh jangan banyak tanya dulu, ya? Oke, nanti kita ngobrolnya. Dengan lu sekarang minggir. Sekarang gue minta turun di sini deh. Oke? Tar, diam. Oke, gue minta tolong banget sama lo ya. Please, please, please turunin gue di sini. Ini oke. Ah, yaudah. Oke. Iya, oke. Mas Atar kok sendirian? Ardi mana? Mobilnya Mas Atar mana? Ini jalanan rusak. Nih, jawab dulu pertanyaan aku. Please. Kamu... Maaf Mas, aku bukannya mau nutupin. Cuma aku gak mau kamu balik sama aku karena aku hamil. Kamu gak percaya aku di sini kan? Sekarang aku percaya. Tapi yang jadi permasalahan, kan aku yang udah janji beliin kamu only wijen, kenapa kamu beli sendiri?
Kan aku bisa beli sendiri. Aku tahu aku lagi kayak gini, tapi kan aku bisa minta tolong sama Ardi. Awalnya cinta hadir begitu indah, hingga aku curahkan hati ini hanya untukmu. Bersamamu ku yakin kau hanya untukku. Ku abdikan hidupku untuk gapai ridhomu. Denganmu ku bahagia. Namun semua itu hilang sudah saat dia hadir di antara kita. Tak mampuku untuk menerimanya. Kau bilang semua ini atas nama surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ibu bapak, ketika menikah apa pedomannya? Tentu Quran dan Sunnah. Aplikatifnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Anda menikah harus punya pola, harus ada contoh. Dan contoh kita adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat. Rasulullah suatu ketika datanglah istrinya yang kedua, namanya Ummu Salamah. Nabi lagi duduk-duduk dengan sahabat di ruang tamu. Tiba-tiba datanglah istri yang senior. Siapa yang buka pintu? Istri muda Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Buka pintu, begitu dibuka, Aisyah lihat, kalau bahasa kita ya, sayangku datang ini. Apa reaksinya Aisyah? Aisyah mengambil kue yang dibawa oleh Ummu Salamah, lalu dibuang dan dilihat oleh Nabi. Ibu bapak coba lihat, bayangkan. Kita nih sebagai tokoh lagi menerima tamu saudara-saudara dan karib kita. Tiba-tiba istri kita menunjukkan perilaku yang memalukan. Dibuang kue. Kira-kira bagaimana reaksi bapak ibu? Kalau saya kira-kira langsung emosi. Kenapa kok begitu? Belen-belen sekali ini. Ada istri, ada tamu kok kasih malu saya. Tapi bagaimana reaksi Nabi? Nabi tersenyum dan berkata kepada tamu dan sahabatnya, kau lihat itu ibumu lagi cemburu. Reaksinya tidak emosi, tapi reaksinya membawa suasana senegal. Lihat itu istri, lihat itu ibumu, dia lagi cemburu. Ternyata seorang istri fitrahnya cemburu. Maka suami yang baik jangan membuka peluang-peluang istri cemburu. Sebab kenapa? Cemburu itu adalah fitrahnya perempuan. Jangankan kita sekarang, istri Nabi aja kurang apa Nabi? Kurang apa Aisyah sebagai istri Rasulullah? Tapi beliau pun punya sifat pencemburu. Maka ketika istri cemburu, jangan direspon dengan berlebihan. Jangan direspon dengan emosi. Responlah dengan tanah hati. Oh, cemburunya istriku adalah rasa cintanya kepada suami. Satu kali lagi. Rasulullah pergi dakwah lama. Karena lama, akhirnya Aisyah merindukan kedatangan Rasulullah. Datanglah Rasulullah. Begitu gembiranya Aisyah didatangi oleh Rasulullah, Aisyah bukan menyambutnya di pintu rumahnya, tapi Aisyah menyambutnya di pintu Madinah. Datang Aisyah, gembira sekali. Begitu gembiranya Aisyah membuat teh. Salah satu kebiasaan Rasulullah ketika dipersembahkan teh, ya, minum satu teguk, kasih lagi istrinya. Tapi hebatnya saudaraku sekalian, Rasulullah itu meminum bekas bibirnya Aisyah. Begitu romantisnya Nabi. Kalau kau kira-kira bekas bibirnya istrimu kau minum, busuknya mulutmu. Tapi Rasul tidak. Tapi pada saat itu Rasulullah ketika meminum teh yang dipertimbangkan oleh Aisyah, Nabi minum. Minum lagi kedua kalinya, Aisyah mulai cemberut. Kenapa ini tidak dikasih bagianku? Minum ketiga kalinya, Aisyah menunggu, tidak diberinya. Aisyah kemudian berkata, ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang memberimu minum di luar tadi? Nabi, tidak, langsung diminumnya lagi. Karena didesak dan Aisyah sudah menunjukkan reaksi yang marah, akhirnya Rasulullah memberikan istrinya. Aisyah pun meminumnya. Setelah diminum, bagaimana reaksi Aisyah? Langsung Aisyah minum satu teguk. Wah, ternyata apa? Oh, salah resep kasihan Aisyah. Garam, dia kira gula. Kenapa Rasulullah menahan untuk tidak memberi istrinya? Karena Rasulullah tidak mau istrinya malu karena salah resep.
Subhanallah. Nah, saudaraku, tentu dalam berumah tangga itu masing-masing rumah tangga punya masalah. Percayalah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu. Pasti ada masalahmu dalam rumah tangga. Semua orang pasti punya masalah. Ustadz, das atlatin. Oh, kira tidak ada masalah dalam hidupku. Oh, apalagi setelah saya viral-viral sekarang. Oh, banyak ibu-ibu yang curhat, terutama yang janda. Ustadz, meninggal suamiku, Ustadz. Kasihlah saya doa-doa penenang hati. Saya kasihlah doa dan hafalan-hafalan penenang hati. Lama-lama curhat. Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya khotib. Maka ketika ada masalah dalam rumah tangga, Allah tidak menyatakan, Das'ad, ada masalahmu, kau jadi profesor dulu. Das'ad, ada masalahmu, kau jadi anggota dewan dulu. Kau jadi kaya dulu, baru selesai masalahmu. Tidak, Allah cuma minta dua hal. Ista'inu bisodri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan masalah dalam rumah tanggamu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg deh, andainya boleh kita janji surga juga ada janji kita. Bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Pilih saya, begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Orang Bugis bilang pakai pelat kalang. Yang kedua, resep sabar. Siapa orang sabar? Apakah orang sabar itu lagi duduk-duduk ditempelin bersama-sama? Sabar Pak, bukan sabar itu beleng-beleng. Lalu siapa orang sabar? Kata Allah, fabashshiris sabirin. Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang apabila kena musibah, mereka mengucapkan segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pacaran suamiku sopan sekali, Ustaz. Hati-hati deh. Hati-hati ada batu di depan. Mau tidur, lope-lope, salam sayang selalu. Itu waktu dipacari. Sekali sudah ada anak hantu kaki, gimana sih pematamu, goblok memang kamu. Nah sudah, kalau sudah begitu, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku berumah tangga, apabila niatnya lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, maka apapun masalah yang kau hadapi akan menjadi ringan. Kenapa? Karena kamu bekerja berumah tangga bukan cari muka kepada manusia, tapi lillahi ta'ala. Sehingga apa? Jeripayahnya, sabarnya, masaknya, cari nafkahnya, semua akan menjadi nilai kebaikan di sisi Allah. Karenanya setiap sholat kita diajarkan dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana supaya berumah tangga ini menjadi lillahi ta'ala? Coba diamalkan. Insya Allah apabila Anda sabar dalam mengarungi rumah tangga, punya ilmunya, maka rumah tanggamu bahagia di dunia, sejahtera di dunia, dan hebatnya lagi, orang yang bahagia di dunia, beriman di dunia, berumah tangga bahagia, berdasarkan kaidah-kaidah agama, bukan cuma dikumpulkan bahagia di dunia, tapi insya Allah di akhirat kelak akan dikumpulkan kembali, berkumpul kembali dengan seluruh komponen keluarga. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.